selamat pagi untuk Bapak dosen yang lain dan teman-teman mahasiswa yang kami cintai. Hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Prof. Adler Manurung, merupakan Profesor BINUS University di bidang Capital Market and Financial Management. Kita akan mendengarkan mengenai bagaimana sih COVID-19 impact terhadap bank performance. Tentu saja kita udah tahu mengenai wabah COVID-19 ini yang sangat meresahkan. Bukan hanya impact-nya di bidang kesehatan, tetapi impact-nya di berbagai aspek, terutama ekonomi. Ekonomi impact-nya bukan hanya di Indonesia ya teman-teman dan Bapak Ibu, tapi juga seluruh dunia. Kita melihat PSBB yang dilakukan di Jakarta maupun di beberapa daerah, itu tentu saja tidak menggerakkan real ekonomi. Nah, real ekonomi kalau tidak gerak, mungkin ada impact-nya ke bank performance juga, sebagai institusi penggerak ekonomi. Kita akan dengarkan langsung dari Prof. Adler, karena beliau merupakan orang yang merupakan expert di bidang BEM performance, maka saya akan sedikit bacakan mengenai pengalaman dari Prof. Adler sendiri. Prof. Adler merupakan profesor dengan doktor ilmu keuangan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, dengan berbagai pengalaman di industri, pernah menjadi Director of Fund Management PT Nikko Securities Indonesia, pernah juga menjadi Associate Director of Research PT BI Land Lease Financial Services, Senior Manager of Research Land Lease Investment Services, dan di bidang pendidikan, beliau merupakan Profesor Banking and Finance di Doctor of Research Management BINUS Business School, BINUS University, sampai sekarang. Pernah juga menjabat Ketua Dekan STI Putra Sampurna, Ketua Jurusan dan Wakil Rektor Bidang Pasca Sarjana ABFII Perbanas periode 2010 sampai 2012. Nah, di bidang pendidikan beliau telah mencetak berbagai prestasi, termasuk menulis paper di berbagai jurnal yang ternama dan bereputasi bagus, telah menulis jurnal lebih dari 120 judul, menulis buku sebanyak 50 judul, pernah mengasuh kolom investasi Harian Kompas sejak 2001 sampai 2018, dan mendapatkan award dari Menteri Keuangan sebagai perusahaan PT Nikko Securities pelopor reksadana Desember 96. Nah, sekarang beliau juga adalah founder marketplace untuk manurungbelanja.com dan juga keranjangku.com. Dan tentu saja pengalaman yang paling berharga yang memang bisa menjadi bahan materi untuk kuliah juga adalah beliau punya pengalaman yang sangat banyak untuk membuat perusahaan IPO atau Initial Public Offering. Oke, tanpa berlama-lama lagi, maka saya sediakan waktu dan Zoom meeting-nya untuk Prof. Memaparkan tentang bagaimana BEM Performance Indonesia in 2020 and COVID-19 Impact. Silakan, Prof. Kita melihat banking outlook dan COVID-19. Saya perlu tahu, selain dosen di dalam situ ada beberapa mahasiswa tingkat berapa aja itu? Berapa? Semester berapa? Boleh satu orang di mute nggak? Ada semester berapa itu? Ini, Prof, kebanyakan mahasiswa semester akhir karena mereka sambil menyusun skripsi. Ada juga mahasiswa-mahasiswa PPA BCA, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang masih semester-semester awal. Jadi ini campuran, Prof, cuman banyaknya mahasiswa semester akhir, Prof. Oke. Boleh, kalau begitu coba kita lihat. Jadi juga sebagian bahan pelajaran, sebagian juga bahan analisis ya. Kalau kita lihat paper yang pertama ini, slide yang pertama, ya, kita lihat itu saya ambil dari papernya mahasiswa saya kerja di bank. Itu kita lihat bank 1O, bank pada 2O, bank pada 3O, bank pada 5O. Ya. Nah, kalau kita lihat ini semua, bahwa dia bertahap di tahun 1472 sampai dengan 1980 itu masih bank 1, primitif ya. Bank 2, 0, itu masih mulai pakai komputer. Bank 3O baru pakai laptop, pakai HP. Bank 4O sudah globalisasi. Bank 5O saya lihat nanti bisa adalah bank yang pakai robot. Nah, kita BINUS yang ahli teknologi harus bisa menciptakan robot untuk bertransaksi di bank. Ya, nanti kita dilayani oleh robot untuk di banknya.
Kita lanjut dengan slide yang kedua. Bang O disebut perbankan tradisional, saya sebut tadi yang pertama, 472. Hadirnya perbankan masih apa? Subserving ke banking, artinya apa? Anda pergi ke kantor cabang, ya, terdapat akses from office, ada orang depan. Bank 2.0 itu mulai 80 sampai 2007. Mulai hadirnya layanan perbankan mandiri, adanya ATM, ya. Nah, ATM ini kalau siapa yang ingat, itu mulai pertama lah Bank Niaga. Ya, Bank Niaga memulainya tahun 95-an atau 94-an itu ya, mulai dia yang pertama. Nah, yang kedua Bank Trio dan Paro itu adalah hadirnya layanan perbankan yang memungkinkan Anda mulai pakai telepon, sudah bisa. Jadi nasabah untuk bertransaksi kapan di mana saja. Didukung oleh hadirnya smartphone pada tahun 2007. Dipercepat dengan pergeseran pembayaran via seluler ya, mobile payment gitu ya. Nah, tahun 2000 sampai 2020 sekarang hadirnya layanan perbankan yang terintegrasi hampir di seluruh perangkat berbasis IT. Anda bisa pakai laptop, bisa pakai Android, bisa pakai iPad gitu kan. Jadi disebut dengan real time. Ini dengan transaksi real time, walaupun di awalnya sudah real time pakai HP ya kan. Pengalaman kontekstual yang terjadi, dukungan artificial. Nah, sekarang artificial intelligence sangat-sangat berguna. Adik-adik saya yang belajar akuntansi dan komputer, dengan komputer science itu sangat bagus. Saya perlu cerita, saya bisa kita masukkan jurnal ke Q1 karena menggabungkan finance dengan computer science. Sehingga kita bisa masuk Q1. Itu sebuah terobosan dua ilmu digabungkan jadi satu. Dan demikian juga banking tadi saya katakan ya. Itu yang terjadi. Jadi kita harus menggabungkan artificial intelligence dengan bankingnya, maka disebut terjadi real time. Orang mau transfer sudah bisa langsung hari ini juga dan ini juga. Nah, yang kalau kita lihat evolusi teknologinya yang membuat ini akan terjadi, coba kita lihat. Pertama kali orang mulai apa? HP-nya, SMS toh. Yang kedua melakukan testing, mulai bisa masuk investment ya, Agana. Yang ketiga dia mulai pakai video HP-nya. Tadi pakai internet aja, ya, internet akses. Yang pertama adalah pakai tulis SMS, yang kedua internet akses, yang ketiga bisa pakai video, yang keempat Anda bisa mulai masuk smart HP, home ya, pakai macam-macam itu. Yang ke-6 6G 2000 ke depan, mulai Anda ngal 6G. Ini banyak yang terjadi di sana, maka Anda bisa melihat bagaimana Anda melakukan masing-macam itu bisa melakukan transaksi berpakai dengan 6G sekarang. Ya. 5G sudah lewat gitu ya. Sudah mulai. Nah, itu yang terjadi kita lihat. Nah, selanjutnya terjadi digital disruption di perbanking ya. Mulai bank-bank mulai diapakan oleh para artificial, para computer science, para IT semua itu intelijen. Coba kita lihat, pertama kali kita melihat pergerakannya tentang terjadi. Misalnya apa? Adanya Uber, itu kan untuk apa itu? Untuk taksi. Adanya untuk hotel, namanya Airbnb. Adanya telepon, pakai bisa jarak jauh, Skype sama WeChat. Adanya popular media, namanya Facebook, yang sekarang Anda gandrungin. Saya bilang itulah tempat mak-mak diskusi gitu ya. Yang terakhir adalah social one namanya, the fastest growing banks, ya, no actual money yang terjadi. Ada Netflix ya, movie. Ada lagi the largest software vendor ya, yang menghasilkan seperti apa Apple, Google yang dari sekarang. Ini membuat semuanya terjadi apa? Perubahan-perubahan mendasar di dalam berbisnis ya. Kalau kita lihat teknologinya. Nah, kalau kita lihat traditional banking sama digital banking, dulu waktu traditional banking kita butuh apa? Cabang bank sebagai pusat pengalaman bankingnya. Jadi kalau dulu kita punya anak bawa ke bank, dia senang sekali, dia tahu seperti. Kalau sekarang apa? Enggak. Customer-nya ditemuin. Orang cuma duduk di rumah. Semua interaksi dengan customer berdasarkan apa? Cabang. Kalau sekarang customer-nya berinteraksi ke bank, tapi oleh karena itu apa? Ya, dia datangin customer-nya. Nah, begitu customer itu apa? Itu sama dengan cabangnya, ya, kakinya cabang segala macam. Customer apa? Non confined to branch
footprint, tidak. Nah, di sini digital delivery-nya apa? Bukan yang untuk terjadi, ya kan? Begitulah. Jadi sama-sama sekali kan membuat bank itu menjadi customer sekarang ya. Bagaimana dia punya pengalaman yang konsisten. Kalau dulu tidak konsisten. Itulah perbedaan tradisional bank dan digital bank yang terjadi sekarang. Nah, BINUS akan bisa mencapai seperti yang pertama dulu namanya biasanya dengan Anda kita pakai di kelas, kita akan menuju digital banking. Ini salah satu kita sebut dengan digital bank, digital salah satu dari bentuk digital universitas ya enggak. Kalau BINUS menjadi digital universitas, ini salah satu bentuk kita bisa diskusi pakai sebuah alat elektronik tapi dengan cara modelnya pakai Zoom sekarang ya enggak. Terlepas ada kurang lebihnya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat landscape di semulanya bank itu apa? Yang pertama butik. Yang pertama itu adalah small bank. Hanya untuk apa? Community-nya di satu daerah, nggak ada yang lain masuk. Baru butik, seperti Anda pergi ke toko-toko hanya ada satu toko gitu. Nah, ada lagi yang ketiga itu traditional full service bank yang saya bilang tadi, branch di sana, branch di sini kan. Nah, yang berikutnya NIS, digital provide. Jadi ada sesuatu yang dilengkapi. Yang kelima, digital full service bank. Dan keenam, itu menjadi big box banks. Itu yang melihat, kalau kita lihat apa? Skalanya, yang ke kanan skala, produk yang dihasilkan, yang ke atas fleksibelnya bank. Banknya semakin fleksibel gitu ya. Jadi kalau di 5 itu semua ada fleksibel dia. Dia punya digital semua masuknya. Ya, itu dia. Nah, kita lanjut dengan yang berikut. Ini sebuah data ya yang saya kumpulin. Nah, Anda lihat aset bank itu sudah meningkat dari saya buka di sebelah kanan nggak kelihatan di situ, dari 160 ya 1693 triliun sekarang tadi tahun 2006 sampai sekarang sebesar 8.600 ya, itu yang kita lihat punya asetnya ya 8.562. Nah, kalau kita lihat aset itu terdiri apa? Yang pertama DPK ya. DPK plus modal. DPK-nya 6.000 ya. Ada 100 ya 124,593 kecil ya. 1.245. Jadi sekitar 6.000-an, 7.000-an lah. Nah, sisanya adalah banking itu punya working capital. Kalau Anda lihat Anda bangun itu harusnya kan aset itu sama dengan apa? Modal ditambah DPK ditambah yang berikutnya. Apa itu? Working capitalnya di luar dana pihak ketiga itu. Nah, kalau kita lihat dana pihak ketiga 5,98, kreditnya 5,683, membuat Anda punya LDR 94. Tadinya 61 menjadi 94. LDR-nya 94 itu menceritakan apa? DPK-nya itu udah hampir mendekati apa? Kreditnya sudah mendekati DPK-nya. Jadi kalau begitu, bank yang mempunyai bisnis bank itu mempunyai bisnis transformasi apa? Transformasi waktu, transformasi value, transformasi risiko, ya itu yang dimiliki oleh bank. 3 hal, 4 sebenarnya itu 4 ya. Waktu, value, risiko, satu lagi saya lupa ya. Nah, itu 4 itu adalah karena di ruangan perpustakaan jadi ada di sini ya kan. Ada yang pertama nilai ya. Jadi satu lagi likuiditas. Waktu, size, risk dan likuiditas. Pekerjaan bank itu adalah mentransfer yang 4 itu. Nah, dia ternyata lakukannya. Ternyata sekarang sudah 90%, 94. Nah, ini persoalan pertama yang sangat besar mempengaruhi bank di masa COVID 2020 ini. Karena udah hampir semua dia punya DPK ditaruh kepada kredit. Nah, sekarang kreditnya bagaimana? Presiden kita Jokowi sudah mengatakan bahwa bank maupun yang lain maupun multi finance jangan menagih dulu.
tapi bank bisa mencatat sebagai income itu. Kalau walaupun Jokowi bilang, tapi bank bisa mencatat sudah berjalan. Gitu. Ini persoalan yang terjadi pertama. Yang kedua, persoalan kedua adalah yang terjadi. NIM kita itu, net interest margin, itu sekarang sudah menjadi 5%. Hampir 5% rata-ratanya. Padahal sebelum krisis, net interest margin kita itu hanya 4%. Data yang ada. Ya. Nah, kalau kita lihat mulai kita lebih bagus sudah sampai 20-an ya, betul-betul itu sesuai dengan undang-undang segala macam. BOPO kita 79,39%. Artinya apa? Biaya operasional bank-bank itu bisa membayar biaya operasional bank-bank itu bisa dibayar oleh pendapatan operasionalnya 79%. Jadi margin interest-nya itu atau income dari tingkat bunganya belum masuk ke situ. Artinya apa? Bank sudah bisa bekerja tanpa harus mendapat bunga. Secara rata-rata seperti ini. Oleh karena itu, dengan cara ini seharusnya apa? Bank sudah bisa menurunkan tingkat bunga. Karena mereka sudah rata-rata harus sudah bisa mendapatkan apa? Mendapatkan operational expense, biaya operasionalnya itu dari pendapatan operasional. Ini yang harus dilakukan. Jadi jangan lagi bank merasa bahwa dia pakai margin yang gede. Bank itu sudah bisa memakai margin 3%, harus lebih kecil dari zamannya sebelum krisis. Gitu. Itu yang harus kita sampaikan sekarang. Jadi dalam bentuk situasi COVID sekarang, bank yang jaga harus sudah bisa mengatakan, kami sudah dapat. Nah, mereka sudah mempunyai laba ditahan yang panjang. Dan itu bisa Anda lihat, bisa dibarasin. Dia punya laba ditahan 1.245 triliun gitu ya kan. Modalnya semua sama modal store-nya. Nah, itu yang kita lihat bahwa COVID sekarang sebenarnya tidak merusak bank-bank itu lebih dalam. Ya, karena dia punya kemampuan, capability dengan angka-angka ini. Nah, kalau begitu, saya lihat, ya, saya bilang tadi, aset meningkat ke 8.560, kredit mencapai 5.600, DBK mencapai 6.000-an, net interest ini di atas situasi sebelum krisis, LDR yang terlalu tinggi mencapai 9%, BOPO yang semakin kecil, akibatnya menandakan biaya operasional bank sudah bisa dibayar dengan pendapatan operasional, artinya bank sudah harus menurunkan margin, akibatnya tingkat bunga harus turun. Karena dia nggak butuh lagi operasional melalui dari selisih interest, harus bisa turun. Nah, problemnya yang punya uang juga mengalami penurunan kan gitu akhirnya nanti ya nggak? Atau tidak tetap seperti itu 6%, tapi bunga bank supaya orang bisa berbisnis itu bisa 8%. Dia cuma ambil 2%. Inilah kesimpulan data yang ada yang kita lihat tadi. Nah, kalau begitu selanjutnya, ini saya bikin model-model ya, model-model determinan performance bank, RAROC, pakai modal segala macam-macam ini ya, saya buat karena kita harus bercerita lebih panjang supaya bisa banyak diskusi nanti. Ini bahwa RAROC NIM-nya, ya, tuh, gitu. Nah, ada lagi determinan daripada EVA, saya tunjukin di situ, oke? Itu di bawahnya T. Nah, aset sebagai itu kita bikin satu model juga, ya. Ternyata kalau bikin modal tidak harus Anda menggunakan apa? Hanya faktor internal, tetapi Anda harus bisa memasukkan apa? Faktor eksternal makroekonomik sehingga waktu bikin modal bisa dua-dua. Dan ini digunakan dengan data panel. Kita lihat di situ ya. Baik-baik. Nah, yang berikutnya ini adalah cerita tentang market power. Market power itu di bank artinya apa? Berapa kekuatan bank? Ya, kita bisa lihat. Ternyata NIM-nya mempengaruhi, NPL-nya mempengaruhi, CAR-nya mempengaruhi, ya enggak? Baru AC-nya tidak mempengaruhi, ya. Anda lihat exchange rate 10% mempengaruhi, DRT-nya mempengaruhi, Fed-nya mempengaruhi, gitu ya, oil-nya mempengaruhi. Nah, hal seperti ini yang harus kita lihat, kita perhatikan di dalam sebulan. Nah, sekarang supaya saya launch ini banyak sekali saya bikin model-model risiko, ya, modelnya ini. Nah, Anda satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa bank sekarang itu tidak bisa terlepas daripada teknologi. Dan umumnya teknologi itu bisa terjadi di bank karena dia dikarenakan oleh bank size-nya. Bank itu di buku berapa? Kelihatan bank-bank yang punya teknologi, yang memakai teknologi itu apa? Adalah bank-bank yang buku 3 sama buku 4. Ya. Buku 3 sama buku 4. Buku 2 sedikit, buku 1 nggak ada, itu pakai
ATM. Buku 2 aja sudah nggak ada, belum masih banyak nggak pakai ATM. Jadi paling banyak pakai ATM itulah sederhana. Yang saya bilang tadi ATM itu apa? Bank zaman bank 2.0. Makanya banyak kan orang lari kemana? Ke bank yang besar, yang 5 itu. Mandiri, BNI, BRI, CMB Niaga. Udah masuk sekarang 4 ini ya kan. Ya, Mandiri, BRI, sama BCA 5 itu sekarang bank buku 4 ya. Ya. Nah, ternyata Anda lihat bank size-nya mempengaruhi. Ya. Jadi ITCSP-nya itu apa? Itu sebuah teknologi, planning produk teknologi, biaya inklusi sudah masuk di situ dia. Dan ternyata kedua variabel ini sangat signifikan. Bahkan kalau dibikin bangsa sebagai moderating variable, itu sangat mempengaruhi return on asset company. Nah, ini saya baru menyelesaikan sebuah paper. Baru selesai dari mahasiswa S2. Ya. Saya perhatikan di sini ada ownership majority, status ownership majority, number direktur, jumlah direktur yang rapat, jumlah direktur rapat sebulan itu berapa? Ini gendernya, wanita bisa masuk nggak? Ini market share sama total asset. Total asset dianggap sebagai moderating. Nah, ini ceritanya cukup menarik ya. Nanti kalau kita bahas lagi bahwa di dalam bank hal yang cukup berpengaruh ternyata apa? Besar sekali pemilik majority. Jadi siapa pemilik majority yang paling besar itu? Itulah yang berpengaruh. Apalagi dia kalau pemerintah, itu namanya SO di situ, pemerintah atau swasta, sangat-sangat berpengaruh. Ya, market share nggak berpengaruh bagaimana, tapi yang berpengaruh dua itu, karena itu menentukan berkembangnya perusahaan perbankan. Nah, sekarang ada juga ini cerita tentang CAR. Saya sudah coba yang pengaruh terhadap CAR, NPL, ya, LDR, sama dengan Fed rate. Ya, itu dia ceritanya. Nah, selanjutnya, ini cerita daripada itu, selanjutnya saya akan masuk kepada, Anda ini melihat saya mengeluarkan sebuah saham. Oleh karena itu, saham-saham apa yang perlu kita, dengan situasi begini yang sekarang COVID terus turun ke bawah. Ini data yang saya tunjukkan. Anda lihat salah satu saham yang paling dilihat orang, BCA, Bank Sentral Asia. Lihat tuh. Ya, dia pernah 33.000 di tahun 33.000 di tahun 2019, akhir tahun lalu. Sekarang 26.000. Jadi 5.000-an lebih dibagi 33, sekitar 20% Anda dapat untung di situ. Ya, ini contoh dengan situasi sekarang Anda bisa main saham kalau Anda punya uang dan bisa melihat. Kalau Anda hitung-hitung, ya inilah saham-saham bank yang bisa pakai. BRI juga bagus. Sekarang harganya berapa BRI? Sekarang itu harganya BRI itu Bank Rakyat Indonesianya. Bank Rakyat Indonesia, BRI, ini dia. Nah, sekarang BRI itu 2610. Ya. Harga hari ini. Harga kemarin. Tanggal 16. Ya, September, April. Murah sekali tuh. Padahal dia pernah tertingginya berapa? 3660 gitu. 4.400. 4.460 Januari akhir. Jadi, kalau Anda pintar, melihat sistem bank mana bank yang melakukan investasi yang mempunyai tadi, walaupun dia jelek, tapi orang masih tetap lihat data ini menunjukkan apa? Refleksi perusahaan. Masih orang melihatnya bahwa bank itu bagus. Persepsi orang masih bagus, maka harganya tidak drop tajam. Tapi kalau Anda pergi ke bank-bank kecil, itu sudah langsung drop ke harga 50, itu harga terendah yang dikasih oleh BI, Bursa Efek Indonesia. Setelah itu nggak bisa lagi ke bawah. Nah, selanjutnya, kita bicara corona, COVID ya. Corona itu sebuah penyakit yang tidak terlihat. Virusnya itu bisa mengaburkan orang lain. Sangat rentan untuk yang sudah berumur dan balita. Tetapi kalau maksudnya berumur itu apa? Sudah tua, 70 tahun ke atas, 60 ke atas lah. Saya ini 59, bentar lagi kalau corona, makanya saya takut keluar. Harus di rumah terus. Sudah 1 bulan saya di rumah, akhirnya saya bisa nulis buku, nulis paper aja saya. Nah, melakukan lockdown menjadi keputusan terbaik bagi orang tertentu. Biar agak virus tidak menular. Perlu kesadaran masyarakat, ini memang saya bilang. Perlu kesadaran masyarakat untuk
supaya jangan tertular. Binusian harus menjadi role model dalam kasus ini untuk melawan COVID-19. Dengan cara apa? Kita nggak ketemu, kuliah dengan cara seperti ini, ya. Itu mengakibatkan apa? Penularan COVID-19 tidak begitu apa. Maka saya minta mahasiswa mencoba mencari kuliah dengan cara pakai Zoom, tanya dosennya pakai video supaya apa terjadi. Karena kita adalah sebuah kampus yang juga digital kampus, ya, digital university. Maka oleh karena itu Anda jangan segan-segan nanya WA sama dosennya, ya, karena dosennya pasti melayani Anda. Dia pun kalau di rumah sekarang agak harus punya aktivitas, tapi ketika Anda sapa dia juga akan merasa gembira. Itu juga satu pekerjaan yang menarik bagi kita saat ini. Nah, kalau kita lihat COVID-19 itu, lihat gitu, Indonesia masih di daerah apa? Mau naik dia, belum sampai di atas, masih di sini. Anda perhatikan ini masih di sini dia. Kalau Anda punya, ini masih di apa? Di daerah Filipina di bawah kita. Yang sekarang kita katakan apa? Kasusnya 5.000. Amerika sudah tinggi sekali kasusnya, ya enggak? Di sini sudah sampai sekarang berapa? Lebih tinggi dari lainnya kan? Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat semua ini, bagaimana COVID itu sangat berpengaruh terhadap, bahkan Anda lihat di televisi, Anda lihat di WA, Anda lihat di YouTube semua bagaimana orang melakukan itu. Oleh karena itu, saya berharap kita harus apa? Melihatnya. Pernah sederhana, kapan corona akan berakhir COVID ini? Bila sampai akhir Mei, mungkin mulai bisa kelihatan ada kehidupan di Agustus. Karena 3 bulan setelahnya. Bahkan orang mengatakan 18 ini berakhir. Kalau ahli-ahli Amerika mengatakan mereka akan bisa ke normal 18 bulan. Nah, bila sampai Juni dan Juli kita lebih berat dari yang berakhir dari Mei, mungkin kita mulai apa? September atau Oktober, November. Jadi kebijakan pemerintah menunda pembayaran bunga dan pokok itu 1 tahun ke depan. Ada pendapatan hanya tercatat secara ketat, tapi belum terrealisasi. Ekuitas bank siapa? Sangat penting di sini. Maka banknya kita lihat tadi, makanya ekuitas bank sangat perlu kita ketahui. Oleh karena itu, kalau banknya ekuitasnya melorot, ya yang tadi paling tinggi 1.240 itu di akhir tahun 2019, itu 1.245 triliun, ya harus bisa bayar gaji semua sampai setahun. Saya lihat mampu, ya nggak mampu itu. Oleh karena itu, mari kita membantu. Dan perhatikan, bank-bank yang tahan sekarang ini adalah bank-bank yang tadinya mendapat mengumpulkan duit banyak sebanyak mungkin, dan sekarang dia tidak masalah. Maka dia bikin apa? Bergilir bukanya, supaya tetap berjalan. Dan mereka seperti, walaupun gajinya tetap, tapi tetap kerja. Oleh karena itu, bank-bank itu Anda syaratkan, jangan takut, bank-bank itu masih bisa punya ekspektasi. Walaupun ada problem yang kita lihat tadi apa, ada kredit yang sudah mencapai DPK, ya enggak? Karena nggak boleh mencapai DPK, itu harusnya ada peraturannya yang dilakukan pemerintah. Nah, saya merasa ini materi saya, kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa untuk melihat BEM performance. Prof sudah memberikan data yang cukup valid dan cukup memberikan pemaparan yang jelas bagi kita mengenai performance dari bank. Untuk selanjutnya, saya akan buka 3 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan. Selamat siang, Prof. Adler. Pagi menjelang siang. Ya, Bu Silvi. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Menarik sekali. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, karena terakhir tadi kan kalau saya nggak salah dengar gitu ya, Prof ya, Prof mengatakan bahwa pada dasarnya pihak perbankan atau perbankan yang di awal aktivitas mereka sudah melakukan aktivitas pengumpulan dana yang cukup besar, mereka akan survive dalam kasus COVID ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan bank yang tadi udah juga dibahas oleh Prof yang masuk ke dalam buku yang masih rendah ya Prof ya, yang secara teknologi mereka juga bisa kita katakan cukup tertinggal. Dan kebanyakan perbankan seperti itu sebenarnya bukan tertinggal sih, mereka memang tidak terlalu konsentrasi kepada upgrade untuk teknologi informasi mereka. Dan kebetulan mereka kebanyakan nasabahnya itu adalah pihak UMKM.
Which is kita tahu mereka justru teman-teman dari UMKM ini yang sangat terdampak dengan kasus COVID ini. Mohon pencerahannya, Prof, terkait dengan kondisi mereka saat ini. Saya jawab langsung dulu ya, jangan dua berenak nih. Nah, kalau kita lihat UMKM kita itu kan terkapar, ya banyak yang terkapar. Betul, ya. Nah, mereka nggak bisa bayar, ya kan ya. Kalau Anda perhatikan, bank-bank yang kecil itu, marginnya berapa sih? Marginnya itu kan di atas 5 kadang-kadang, atas 6. Mereka sudah numpuk kekuatan. Yang kedua, kalau Anda lihat margin yang gede, BOP-nya berapa? Ya kan? BOP-nya itu kalau data yang saya punya, paling kecil itu sekitar 60-an kalau nggak salah. Ya. Jadi business expense-nya. Jadi dia masih jalan. Nah, tetapi dengan adanya sekarang, dia nggak pernah lagi transfer, nggak pernah lagi melakukan apa. Makanya kalau kita lihat bank-bank itu sekarang kerja bagaimana? Dia mencoba mendekatkan kepada pengusaha-pengusaha yang dia punya bisa kerja. Dia nggak mau buka bank-bank yang nggak mungkin ada menghasilkan fee-base lah. Ya. Dia tidak akan mau membuka. Nah, tetapi bank-bank kecil ini memang juga harus diperhatikan pemerintah kalau mau jalan baik. Kalau yang bank gede, udahlah dulu, jangan pemerintah yang lari ke sana. Maka saya katakan kembali lagi, bank pemerintah itu perhatikan bank-bank kecil. Bila perlu cek, jangan hanya lihat data seperti itu, kasih mereka. Yang susah itu kan banyak orang kita nggak mau jalan ngecek ke dalam. Yang paling hebat itu kan Jokowi. Dia lihat proyeknya, dia lihat kerjanya kan gitu. Nah itu yang nggak pernah terjadi selama kita berapa presiden sebelumnya kan. Presiden kan cuma duduk jalan, bahkan kadang-kadang ditentukan dulu. Kalau ada cara temu rakyat, sudah ditentukan cara ngomongnya siapa kan gitu. Kalau sekarang kan tidak, Anda lihat bebas semua. Nah kalau begitu sekarang harusnya kalau kita lihat UKM yang mana mereka dapat mereka danain. Kan itu juga perlu ketahui. Kalau UKM-nya itu masih bisa survive, jangan didanain dong. Tapi Anda lihat yang UKM yang disebut dengan UKM itu yang hanya keluarga, yang pinggir-pinggir jalan, itu yang perlu diperhatikan. Itu kan nggak masuk bank, Bu. Yang masuk bank itu kan yang semua rata-rata kan punya jaminan. Oleh karena itu, saya mengatakan, ke bank itu Anda saat 6 bulan ke depan itu nggak jadi satu persoalan bagi bankers karena mereka sudah punya stok lama atau buffer lah bahasanya itu untuk mereka survive. Kalaupun mereka rugi tahun ini, tahun depan waktu mereka berhasil itu kan mengurangi bayar pajak. Nah hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Itu pandangan saya terhadap yang diperhatikanlah UKM yang kecil yang nggak menggunakan bank sebenarnya. Kalau bank yang menggunakan bank itu sudah saya nggak begitu ragu lah dengan situasi sekarang. Ya. Pebisnisnya mungkin bertahan, tapi kan dia punya jaminan. Ya kan, jaminan itu nanti diambil sama dia. Kalau itu rumah, harga rumahnya turun nggak? Kan tidak. Gitu loh. Nggak mungkin. Cuma dia tahan dulu sampai. Nah, polisi pemerintah sekarang soal ini, kalau bank itu punya tanah yang besar segala macam, bagaimana? Bisa nggak nahan lama? Gitu loh. Itu persoalan penting harus diberesin. Gitu loh. Itu yang harus diperbankan. Itu jawaban saya dulu, Bu ya. Bu Silvi. Bu Silvi, apakah udah menjawab, Bu Silvi? Bu Silvi mungkin mute, Bu. Walaupun dia mute, tapi kan dia bisa dengar kita. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Prof ya. Ya, Prof ada pertanyaannya lagi dari mahasiswa mengenai dari Rizky Putra Santoso menanyakan ke Prof, pengaruh stimulus terhadap inflasi Indonesia, Prof. Lalu bagaimana dampaknya pada perbankan Indonesia? Kita tahu bahwa ada stimulus. Kan? Okay. Stimulus di Indonesia juga. Yang paling banyak itu dibicarakan di Amerika. Stimulus kita kan nggak banyak. Silakan, stimulus kita kan hanya bicara. Nah, kalau di Amerika, waktu stimulus itu dijalankan, itu harga, saya sebagai kalau lihat bank itu harga
BRI itu dari 24, 25 naik ke 3.000 lebih itu, 3.370. Berarti apa? Orang merasa akan bergerak ini. Tetapi 2 hari sampai sekarang nggak bergerak lagi tuh bank BNI-nya. Jadi stimulusnya itu cuma sebuah improve untuk kepada perekonomian, tapi tidak kepada kesemuanya. Nah, kalau kita contoh sekarang, bagaimana stimulus Indonesia? Indonesia mengeluarkan stimulus itu bukan jangan ke yang stimulusnya itu harus kena kepada sasaran, kepada masyarakat kecil yang saya bilang tadi, sehingga mereka bisa hidup. Anda lihat di televisi kan, yang berantem itu orang-orang rakyat kecil. Satpol PP disuruh ngusur apa, menggusur-gusur mereka berjualan. Kalau mereka nggak berjualan, mereka nggak makan. Itu selalu kalimat yang dipakai oleh mereka. Nah, ini oleh karena itu pemerintah mampu nggak ini yang sekarang? Nah, pemerintah uangnya kan nggak banyak. Persoalannya Anda lihat, karena nggak mampu banyak, akhirnya apa? Sri Mulyani keluarin bond global. Dia menjual harapan kepada dunia bahwa kita nggak ada masalah. Untung laku. Dan itu bisa membantu kita mempersilahkan COVID-19 itu. Tapi yang stimulus yang kita lihat itu program yang kita, Sri Mulyani mengatakan 2%. Kalau saya katakan bisa di bawahnya. Biasanya pemerintah kan di atas yang ngomongnya. Ya kan? Kita kalau aku lihat 1,5 lah. Udah bagus sekali. Padahal dulu kalau kita nggak ada persoalan, nggak ada pemerintahnya, zamannya apa yang disebut dengan apa? Autopilot kan, 4% berjalan. Ini autopilot berjalan, kenapa nggak berjalan? Karena nggak ada. Rakyat kecil tadi nggak bisa makan. Itu persoalan timbul. Makanya ya nggak bisa makannya, kita diskusikan bersama lah. Apa yang maksudnya nggak bisa makannya. Jadi, stimulus yang dilakukan pemerintah sekarang, itu adalah saya berharap dalam rangka membuat perekonomian lebih baik. Tapi bagi saya bukan itu yang paling besar untuk meningkatkan perekonomian, tetapi membuat masyarakat bisa punya usaha. Cuman persoalannya kita nggak bisa keluar dari rumah. Itu aja persoalan utamanya. Akibatnya kita nggak bisa ngapa-ngapain dari rumah. Makanya digital, online buying, membeli secara digital ya, online bukan online trading main saham, ini online barang-barang. Semua HP Anda bisa beli barang, tinggal antar ke semua sekarang gitu loh. Nggak usah keluar. Itu sangat baik kalau bisa berlaku dengan baik. Jadi sebenarnya kalau ada pemerintah kasih ya bahasa bantuan langsung tunai, itu bagus. Tapi berapa ribu? Berapa banyak? Ya, itu harus juga diperhatikan. Makanya saya bilang kalau saya katakan, lurah-lurah itu memperbaiki database masyarakatnya. Jangan data lurah itu nggak memperbaiki, nggak tahu dia ada database-nya. Pokoknya jadi udah situ dah, ya kan gitu. Jadi makanya sekarang butuh nih database seluruh masyarakat. Nah, Pak RT-nya harus tahu di mana gitu loh. Pak RT harus mengumpul, tapi Pak RT jangan nambahin gitu loh. Supaya dapat dia dapat, nanti kan dia nyalurin, dia dapat nambah gitu. Hal seperti itu harus kita perhatikan, kita perbaiki. Gitu. Jadi Anda seorang mahasiswa juga harus memperhatikan, ini orang nggak harus dapat, harus ngomong gitu. Yang dapat yang benar lah nggak dapat, yang benar yang membutuhkan. Harusnya begitu pemerintah menurunkan stimulus-stimulusnya itu. Nah, kalau rakyat punya uang, beli barang, beli makanan, berarti kan toko-toko kecil kan hidup. Jadi kalau membangun Indonesia adalah membuat rakyat kecil ini bangun, mempunyai income sehingga dia bergerak. Kalau yang kalangan atas mendapat duit, kemana dia beri uang? Ya jalan-jalan ke luar negeri. Bukan ke lokal gitu loh. Jadi itu juga harus diperhatikan mendapat. Kelas menengah ke atas itu udah mulai berpikir bukan di lokal. Yang kelas atas kalau boleh ke New York kemana gitu loh. Itu cara berpikirnya ke Amerika, ke Eropa gitu kan, ke Jepang gitu. Nah itu jawaban saya sama adik. Siapa tuh? Rizky ya. Rizky, Prof. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Wendy. Mungkin Pak Wendy bisa unmute Pak Wendy. Pak Wendy mau bertanya, saya persilahkan Pak Wendy. Terima kasih. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu Yensun, Pak Kevin, Selamat siang. Bapak Ibu yang lain. Prof, saya menarik juga, Prof, soal ulasannya tadi, Prof, terkait dengan perbankan. Yang saya mau tanyakan, Prof, di tahun 2020 ini, sejak 1 Januari ini kan ada penerapan PSAK 71 terkait perhitungan CKPN. Nah, dampak CKPN, Prof. CKPN. PKPM itu apa? Aku nggak tahu.
cadangan atas CKPM. kerugian penurunan nilai. Oh, oke. Ya, Kan terus? ada perhitungan baru di penerapan PSAK 71 yang mulai berlaku di 1 Januari 2020 ini. Nah, dampaknya terhadap perbankan di Indonesia ini seperti apa ya, Prof? Terlebih lagi dengan adanya pandemi ini. Terus tadi Prof itu kan mengulas BOPO ya, Prof. Salah satu unsur BOPO itu kan ada beban CKPN-nya. Nah, kalau yang tahun dengan PSAK 55, mungkin itu kan based on historical base. Tapi kalau yang sekarang dengan PSAK 71 ini kan kita berdasarkan future nih, kita harus memperkirakan cash flow dan segala macam sebenarnya. Berarti akan jauh lebih terpuruk. Kalau nggak salah sebenarnya itu mau menghitungkan market value, Pak. Ya. Menghitungkan market value. Kalau historical kan banyak yang salah, Pak. Tapi kalau dengan market value kan kelihatan wajar gitu, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak sekarang hitung kan belum realize, Pak. Di Bapak suruh gede. Tapi kalau Bapak relasikan, Bapak belum relasikan itu kan cuma sebuah hitungan saja. Ini kan perusahaan Bapak ngitung apa enggak, Bapak udah relasi atau enggak gitu, Pak. Sehingga waktu ngitungnya itu ya makanya di laporan keuangan di akhir tahun ketika Anda buat catatan situ apa? Itu kan pakai akhir tahun, Pak, angkanya nanti, bukan angka sekarang. Sehingga itu udah relasi atau belum? Itu aja pertanyaan sederhananya. Jawabannya, Bapak sudah relasi enggak? Karena sudah relasi berarti apa? Ada kerugian atau mungkin keuntungan dari valuta asing itu kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak harus sadar dulu. Itu Bapak sudah relasikan, kalau nggak relasikan nggak bisa Bapak catat itu hanya nanti tertulis aja. Nanti orang pajak pun kan nggak ngitung itu sebagai kerugian atau keuntungan orang belum direalisasikan, kan Pak. Tapi bagi BI itu harus buka cadangan, Pak, kan gitu. Nah, cadangannya pakai harga market, jangan cadangannya pakai harga masa lalu gitu loh, Pak. Itu benar secara logika. Itu jawaban saya, Pak. Saya rasa cukup jelas ya, Pak Wendy ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Evi yang mau bertanya. Silakan Bu Evi, saya persilakan untuk langsung bertanya ke Prof. Adler. Bu Evi. Ya, Ya, silakan Bu. Bu Yensun, sorry saya dengerin aja kok. Sorry saya mute aja. Saya dengerin. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Prof ya. Dari Ferdi Kristansen mengatakan kebijakan OJK soal libur bayar cicilan bisa bikin rugi bank atau enggak, dan apa dampaknya pada nilai saham bank? Demikian pertanyaannya, Prof, dari Ferdi. Ferdi, kalau bank menunda, hanya menunda membayar kan? Bukan menunda artinya dia bukan nggak bayar. Kalau nggak bayar berarti apa? Bad debts kan? Di bawahnya pasti muncul. Tapi kalau menunda, secara akuntansi, kita kan akuntansi kan, Anda kan akuntansi kan, bisa jadi revenue kan, accrual kan. Jadi kalau kau bikin secara akuntansi di laporan keuangan, ya semua pasti bisa baik. Karena apa? Semua kan bayar. Nanti baru bawahnya bikin, kalau di atas ya tinggal dia bad debts apa enggak. Itu aja. Tinggal bagaimana si banknya memperkirakan bad debts-nya. Loan-nya itu dia apa? Bisa terbar. Maka NPL-nya yang kita lihat. Tinggi enggak? Saya menduga BI akan mengeluarkan sebuah peraturan baru dalam rangka persoalan COVID ini. Sehingga angkanya juga nggak membuat persoalan. Gitu. Oleh karena itu, orang-orang bicara bank ya nggak ada masalah bagi saya. Gitu. Karena apa? Semua itu kan harus diperbaiki. Karena apa? Bank itu jantung ekonomi. Itu take care-nya tahun ini. Dikelolanya harus dengan begitu dalam sama orang BI, ya kan? Sama orang BI, sama OJK. Oleh karena itu, saya nggak khawatir soal bahwa income-nya bank itu secara hitungan ya pasti baik. Tapi yang saya katakan baik tadi, dia punya ekuitas yang banyak nggak? Selama ini udah ngumpulin margin segala macam gitu. Itu yang persoalan. Ya, makasih. Oke, makasih Prof atas jawaban dan tanggapannya.
Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Prof ya, tolong sabar. Nah, dari Pak Heri Ya, nggak apa-apa. Sukendar, ya, Saya dari Pak senang. Heri, berarti antusias ya Kalau pesertanya boleh, ya, yang Prof? banyak bertanya itu mahasiswa. Iya. Hah? Ada lagi, Kalau Prof, boleh yang banyak dari, bertanya itu mahasiswa ya. ya, nanti ada mahasiswa juga. Nah, ini dari Pak Heri Sukendar. Katanya Pak Herinya beberapa waktu lalu bertemu salah satu eksekutif Bank CIMB Niaga dalam suatu seminar. Beliau menyatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam teknologi revolusi industri 4, terutama di luar Jakarta dan daerah. Maka mohon pencerahannya mengenai hal ini, Prof. Mengenai Kalau itu kita nggak ragu lah. Kalau kalimatnya Tigor Siahan sebagai dirutnya, CEO-nya dia Siambara itu bukan hal baru. Kita coba cek aja. Ya. Di Manggarai itu bagaimana orang mau ngambil pakai HP? Nggak semua. Tapi menteri Meningko-nya apa? Dari Manggarai. Mau ngomong apa kita? Ya kan menteri informasi siapa tuh? John Plate yang dari partai apa itu? Yang punya Pak Surya Paloh. Nasdem ya nggak? Nasdem. Iya. Tapi di tempat kampungnya gampang nggak teknologi? Enggak. Jadi kalau kalimat-kalimat itu udah benar, nggak ada masalah itu. Persoalannya sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa sampai begitu? Karena listriknya nggak ada. Iya kan? Listrik nggak ada. Kalau listriknya ada kan secara teknologi kan bisa dipakai. Listrik itu bisa dibilang apa? Untuk mengalirkan apa? Mengalirkan misalnya bisa macam-macam, kita kan HP kita bisa hidup, kalau nggak ada listrik kan nggak bisa hidup. Jadi yang paling benar itu sekarang adalah apa yang dilakukan apa? Wamen, wakil menteri pedesaan yang membuat semua daerah menjadi apa? Punya listrik. Itu dulu diberesin. Nah, dengan punya listrik, baru bikin apa? Berikutnya, bikin yang namanya BTS itu, tempat orang-orang apanya teleponin supaya jangan apa? Kan Anda seringkali kan lewat sedikit langsung mati HP Anda kan? Itu kan ada blank spot di situ dari satu tempat ke tempat lain kan gitu ya enggak? Nah itu harus ada setiap kampung. Nah membangun itu kan mahal juga. Nah ini yang persoalan sehingga daerah-daerah itu harus dibangun. Nah Jokowi bukan itu yang dia bangun dulu, dia bangun infrastruktur yang tentang jalan dulu gitu. Ya, yang penting saya bisa masuk dari ujung ke ujung, saya bisa jawab barang ke ujung. Nah tahap berikutnya adalah orang presiden yang berikutnya bisa berteknologi, bisa pakai HP gitu. Ya, itu yang harus kita jangan bicara 4.0, Bangpur 2 aja susah lah kita cari ya kan di bank-bank di desa itu ya enggak. Maka mereka apa? Nyimpan uang di bawah bantal gitu loh. Itu jawaban saya Bu Yansun. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Nah, ini ada satu lagi dari mahasiswa Prof. Dari Joshua Joviando. Menanyakan kepada Prof, saya mau nanya apakah COVID ini mempengaruhi peredaran uang di bank? Apakah lebih banyak orang-orang yang mengambil uang secara cash atau mengalihkan tabungannya ke wadah investasi seperti emas? Demikian pertanyaannya, Prof. Nah, yang punya uang kan pasti ngumpulin uang untuk pertama penting biaya hidup dulu kan selama 1 bulan ini ya enggak? Yang kedua, dia mau invest ke emas. Bagaimana caranya? Sekarang orang udah diam. Mau invest ke saham baru bisa bicara. Saya dalam sebulan ini udah main saham loh. Saya main saham yang saya lihat menarik. BRI saya beli loh. Turun ke bawah saya beli, turun ke bawah saya beli, saya turun ke bawah saya beli. Ada saya beli satu saham yang sangat-sangat lucu yaitu saham Stril. Itu apa? Saham tekstil. Di mana perusahaannya apa? Perusahaannya itu buat masker ya. Bukan buat masker, dia bikin baju tentara segala macam itu awalnya kan, sekarang kemana-mana bisa dia. Itu saya sampai dapat di harga 140 loh, paling terendah dapat saya. Sekarang udah 160-an. Itu contoh Anda bisa nggak usah khawatir gitu. Anda bikin uang Anda di bank. Nah, saya melihat uang di bank itu yang 1 bulan jatuh tempo itu sekitar paling 1 triliunan lah. 1.000 triliunan lah, sorry. Bukan 1 triliun, 1.000 triliunan seluruh bank gitu loh.
Terakhir tahun lalu saya dapatkan seperti itu. Oleh karena itu nggak usah khawatir terhadap perbankan kita. Ya, mereka pasti hidup, mereka berjalan-jalan. Yang penting bagaimana yang kecil-kecil ini jangan merepotkan, itu aja sekarang. Ya, itu aja bagi saya. Makasih. Bu Ensun. Prof, ya. Pertanyaan terakhir lagi, Prof. Semoga Prof masih bersedia Mau menjawab. bikin 5 lagi saya siap, siapa yang punya waktu kok untuk anak-anak accounting. Wah, saya anak-anak accounting harus kita bangun tuh. Nggak punya Tapi ini. kita terbatas waktunya sejam, Prof. Oke, Udah oke. dipatok sama Pak Kevin. Nah, satu lagi pertanyaannya, mengenai penurunan harga saham bank pemerintah, misalnya BRI, merefleksikan adanya kredit macet yang akan sangat besar, sehingga tidak bisa dikatakan harga sahamnya murah. Mohon pencerahannya, Prof. Nah, bank-bank pemerintah, kita harus perhatikan juga yang mana itu yang mau kita lihat itu murah. BRI itu masuk kemana sahamnya, gitu kan? Mandiri, ya kan? BNI gitu. Mereka masuk di mana? Ya kan? Nah, murahnya itu kita bandingkan kalau ini krisis, kalau dia dapat 2.000 sampai 1.000, wah itu kan udah pasti murah. Sementara dia pernah diloncakannya gitu loh. Ya kan? Kayak tadi saya sebut tadi itu banyak lonjak perhatikan. Nah, kalau cuman jangan buru-buru masuknya kalau main sahamnya itu. Kalau buru-buru ya udah Anda kedapatan. Saya juga ada beli saham BRI yang udah tinggi. Saya pikir udah mau naik, udah nggak naik, udah nggak turun-turun lagi. Ternyata sampai sekarang turun. Kalau nggak salah sahamnya BRI itu kan 26 kalau nggak salah ya, 2.600. Hari ini aku belum sempat karena kita bicara belum sempat ngomong sama orang sekuritas berapa harga sahamnya. Nah itu jadi bank-bank pemerintah. Coba saya katakan nanti baliklah. Lawannya bank pemerintah kan cuma satu yang dipercaya Bank Indonesia, Bank BCA. Masyarakat pertama kali berani kemana? Taruh uangnya kemana? Bank pemerintah kan bank trust namanya, dipercaya karena dia ada di belakang pemerintah. Kalau bank swasta lainnya cuma belum tentu. BCA yang dipercaya orang. Saya punya penelitian ya, ini penelitian saya tahun 2015, 2014. Kita bikin penelitian bahwa kalau BCA di-run, ngerti nggak dia? Ditarik. Semua bank akan tertarik, semua orang akan menarik bank. BCA sudah bagus, masa bisa ditarik. Termasuk Mandiri. Penelitian kita, Mandiri ditarik, BCA nggak tertarik loh. Jadi Mandiri ditarik orang, Bank BCA nggak ada yang narik. Tenang aja orang di situ di Bank BCA. Nah, bayangkan begitu sampai begitu penelitian kita dapatkan gitu. Jadi bukan mengatakan saya Bank BCA itu terbaik, tapi itulah hasil penelitiannya bahwa yang nama systemic risk-nya akan terjadi kan dua bank ini yang sama-sama besar kan gitu. Jadi kalau Anda lihat bicara systemic risk bahwa kalau BCA diras, yang lain akan diras. Tapi kalau Mandiri diras, BCA belum tentu diras. Itu beda di situ. Itu sebuah contoh yang saya katakan bahwa bagaimana kedelai perbankan terjadi. Karena apa? Karena DPK-nya, orang yang melakukan investasi di bank itu atau di depositonya itu beda. Karena orang apa? Lihat dia cuma amannya doang. Dilihat sedikit nggak aman, dia tarik. Kalau orang di BCA, Anda lihat pasok kapitalnya berapa. Biaya yang dikeluarkan dia untuk mendapatkan kecil sekali. Maka dia bisa mengeluarkan kredit, tapi dia nggak mau bicara kredit. Dia. Kalau katanya bang orang BI, orang BCA, bicara apa dia? Sistem pembayarannya. Bagaimana memakai BCA, ATM-nya, apanya, transfernya, segala macam. Itu paling dia harapkan. Dari situ income-nya, maka dia boponya sangat rendah. Ya nggak? Atau pendapatan tinggi, boponya kalau boleh hampir sama. Gitu. Nggak boleh, lebih bagus. Itu jawaban saya kepada adikku yang pertanyaan terakhir ya. Ya, terima kasih Prof. Ini sepertinya masih ada waktu. Prof, jadi masih bisa kita 1-2 pertanyaan lagi ya Prof ya? Boleh. Saya senang kalau yang menanya itu mahasiswa. Ya, tolong 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum saya tutup untuk sesi hari ini. Nah, ada Prof langsung masuk. Dari Andre Cahyadi. Selamat siang Prof, saya mau tanya apakah sudah ada kebijakan perbankan dari pemerintah yang dapat secara langsung bisa memberikan impact secara langsung terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah
untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 ini? Kalau peraturannya nggak ada. Yang baru pertama tentang financial itu hanya nggak boleh bayar bunga setahun ke depan kan untuk multi finance maupun jagi banking kan. Itu aja kan peraturan terbaru. Lain itu kan tidak ada. Masih belum. Masih misalnya saya pikir nggak perlu banyak lah peraturan ke mereka itu. Yang perlu kita stimulus yang perlu dikasihkan kepada siapa? Rakyat kecil bisa beli barang, bisa beli makanan, dan itu akan membuat ekonomi kita akan bergerak. Contoh konkret, kalau dalam satu situasi normal, kalau setiap orang dikasih gajian 2 kali sebulan, akan lebih bergerak ekonomi. Terutama rakyat kecil. Kalau UKM itu, misalnya rakyat kecil, pegawai-pegawai office boy segala macam itu kau kasih gajinya apa? Hampir tiap hari. Dengan punya uang tiap hari, dia punya apa? Capability, kemampuan untuk membeli. Daya belinya tinggi. Karena uangnya ada cash tangannya dia. Tapi coba lihat buru-buru yang nggak punya duit. Besok Senin dia nyari uang 5.000 hanya untuk apa? Untuk mengantar anak sekolah, supaya ada ongkos anaknya. Dia nanya cari sana sini. Nyari sana sini akhirnya apa? Dia minjam ke orang apa? 20.000 pakai bunga, 20.000 nanti pakai bunga. Nah, akibatnya apa? Ini ada yang membuat bunga naik karena ada permintaan yang besar. Nah, oleh karena itu saya pernah ngomong sama Menteri Keuangan, tolong buat semua orang bayar gaji itu 2 kali setahun, 2 kali sebulan, atau jadi 2 kali sebulan kalau pegawai. Kalau yang pegawai buruh itu harian kalau bisa. Sangka dia punya daya beli, capability untuk bisa membuat ekonomi yang bagus. Itulah yang saya sampaikan ke mereka. Tapi saya nggak tahu, itu kan urusan mereka. Kalau mereka nggak mau lihat ini negeri bagus ya mereka tahu kan gitu aja. Terima kasih Dek, kau pertanyaan itu Dek. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang tadi. Nah, berikutnya ada lagi dari Stefani Claudia. Mau bertanya, Prof, ya. Apakah ada opsi-opsi yang bisa membantu untuk menggerakkan ekonomi dalam keadaan wabah COVID ini? Mungkin opsi-opsi yang lain seperti dari yang Prof tadi udah jelasin. Kalau kita mau melihat, yang pertama sekarang kan semua diam. Diam artinya nggak ada uang nih sekarang dipegang rakyat. Ya, terutama yang bawah. Kalau yang kelas menengah, kayak Ibu Yensun, kan dapat gaji setiap bulan. Nggak akan mungkin kita pikirkan dia. Yang kita pikirkan bagaimana? Yang rakyat kecil semua jalan. Bu Yensun bisa tiap hari ke Alfamart atau kemana, nggak usah penuh di samping rumahnya Alfamart, tinggal beli dia. Nah, kalau yang rakyat kecil gini, susah. Makanya kadang-kadang kita jadi role model. Kalau boleh ada rakyat kita bantu, kita bantu. Itulah seorang Indonesia yang bagus. Ya, kita bantu rakyat itu. Supaya mereka bisa hidup. Nah, opsi lain nggak ada. Karena mereka bisa kerja. Nah, ketika ini kopinya jalan, bisa ini mereka punya uang untuk berbelanja, akhirnya pabriknya kan cari pegawai supaya produksi makin meningkat karena ada permintaan meningkat. Ini kan persoalan permintaan dan supply demand yang nggak sejalan sekarang, ya kan? Dia mau minta tapi nggak punya uang, maka harus ada yang memberikan uang pada dia supaya jalan. Akibatnya naik juga. Jadi kalau saya bilang pengusaha juga harus sadar, jangan yang selama dia dapat untung gede sekarang nggak mau turun sebentar memberikan supaya dia balik lagi ke dia kok itu semua. Di sini harapannya. Ini kesadaran kita. Apalagi saya minta tolong nih kepada anak-anak BINUS yang bapaknya itu pengusaha-pengusaha bercerita, membagilah kepada rakyat-rakyat APO, rakyat-rakyatnya itu kepada pegawai-pegawainya itu supaya terutama yang kelas bawah loh, yang bergaji UMR itu loh, itu perlu diperhatikan. Bahkan yang nggak UMR juga. Contoh paling konkret, kan sekarang orang mengerahkan ojol nggak punya duit karena apa? Karena nggak ada yang dia antar sama dia kan gitu. Nah itu seperti itu. Itu jawaban saya. Kalau opsi yang lain nggak mungkin. Anda lihat, untuk menjalankan aja Sri Mulyani cari pinjaman ke luar negeri, namanya global bond kan gitu. Gitu. Ya, itu saya punya tanggapan. Makasih. Ya. Nah, pertanyaan lagi berikutnya dari Pak Pariang. Apa saja unsur fee-based income yang disebutkan tadi, Prof, sehingga bank-bank itu tidak terlalu menghiraukan interest income? Nah, gini. Contoh fee-based income. Anda kan punya ATM nggak? Punya ya.
ATM Anda ini karena punya, Anda bayar ke bank. Kalau nggak salah 12.000 atau 13.000 sekarang. Sebuah bank kalau punya pemegang ATM-nya 15 juta. Oke, 15 juta dikalikan 10.000 lah kita taruh. 15 juta kalikan 10.000 berapa itu? Berarti 150 miliar sebulan loh. Dikalikan 12, itu income dia lagi. Itu hanya dari ATM. Kalau kau punya rekening di bank, kena lagi kau rekeningnya kebayar lagi. Itu sekitar 10 sampai 15 juta ribu juga, ya kan? 15.000 kali 15 juta, 22,5 miliar per bulan. Kalikan setahun berapa lagi? Punya kartu kredit, transfer uang, Anda transfer uang ke bank lain, kan kena juga itu semua. Ya. Nah, dia bayar segala macam gitu kan. Nah, ini kan fee base yang dimiliki oleh bank. Dan itu ternyata dengan sekarang 15 juta atau 16 juta atau lebih, kalau nggak salah lebih dari 16 juta itu BCA bisa hidup dari fee base-nya. Dia nggak pernah, makanya bunganya terlalu kecil, dia untuk memberikan kredit juga nggak mau gede-gede gitu loh. Tapi dari hasil yang lain itu cukup dia. Itu jawaban saya, Adik. Bu Yensun, saya udah jawab. 2 pertanyaan terakhir lagi ya, Prof. Semoga masih bisa. Dari Justinus Renal Rizky, apakah wabah COVID bisa berpengaruh terhadap peningkatan mobile payment karena COVID bisa menyebar melalui uang kertas? Oh, mobile payment kan tidak, itu kan bayar antar bank, antar kau telepon, nggak ada harus kau uang kertas yang jalan, itu kan antara bank sesama bank di mobile kau, jadi nggak ada hubungan, nggak akan mempengaruhi COVID-nya itu, karena kau transfer aja kan nggak perlu bawa duitnya kan kau bawa, sehingga kalau transfer pakai HP kan nggak masalah itu. Kan lebih bagus yang nama sekarang yang Anda pakai, yang kalau bilang 5G yang sekarang kan 6G-nya kan belum tahu kita. Kalau Anda pakai 5G kan semua Anda bisa lakukan segala-galanya gitu loh. Nah, jadi berarti nanti meningkat ya, Prof. Iya. Sekarang banyak orang tadinya nggak pernah pakai HP untuk transfer, sekarang rata-rata udah pakai HP aja. Ternyata bank-banknya nawarin, kayak BCA itu ditawarin, lebih mudah Anda melakukan transaksi dengan otomatis pakai HP itu kan, dia ceritain lebih gampangnya gitu. Nah, jadi nggak ada masalah, itu membuat orang lebih menarik, membuat orang lebih, jadi transaksinya banknya makin manja, bank makin bertransaksi, fee-nya makin tinggi gitu. Ya, soal uang kertas kan udah nggak ada lagi, orang nggak bicara lagi. Kita kalau udah kertas kan ke orang kecil. Kalau boleh kita main di Alfamart aja udah bisa gesek pakai uang antar itu. Saya masih ingat waktu sekolah tahun 95 di Australia, 93 di Australia. Saya beli ke supermarket seperti di sini, saya lupa namanya tuh, dekat rumah itu. $10 aja bisa main gesek. Ya kan? Di kita masih ada batasan, harus ada 50.000 kan gitu ya kan gitu. Nah ini kan di sana udah lebih canggih lagi, per $10 aja bisa, $5 aja bisa, apa yang kau beli di supermarket bisa langsung gesek pindah duit. Artinya banknya nggak kecas sama dia kan. Teknologi itu begitu bagus. Itu jawaban saya, Mbak Yensun. Iya. Terima kasih, Prof. Nah, satu pertanyaan terakhir, Prof, dari Pak Heri lagi. Untuk stimulus yang dilakukan USA 2 triliun US dan Indonesia 400 triliun rupiah, padahal lagi tidak ada uang. Dari mana uang tersebut, Prof? Terima kasih, dari Pak Heri. Sekarang Anda udah tahu kan, baru dia ngeluarin global berapa? 60 triliun. Ya, 60 triliun ngeluarin global bond. Yang berapa miliar itu? 4,5 miliar ya, Mas ya. 4,5 miliar dikalikan 15.000 kan. Nah, itu satu. Dari dana dari apa? Dari
uang-uang belanja yang dianggarkan yang nggak bisa pakai kan bisa masukin. Dan berikutnya kan keluarin lagi bond dia sampai bisa ke 400 triliun kan. Anda perhatikan pemerintah itu kalau nggak bisa duit, dia defisit, kemana dia lari? Yang pertama, dia minjam dulu. Kalau nggak bisa minjam, baru dia lari kemana? Cetak uang. Ya, kalau dia nggak bisa minjam, baru cetak uang. Dia sekarang ngapain? Lihat sebenarnya. Saya bilang dia bagus. Dia langsung cari duit secepatnya ke luar negeri. Dia pakai itu, sehingga ketika dapat dia dapat uang besar, dia tergelontor, nanti 3 bulan 6 bulan lagi tingkat bunga harga valuta asingnya makin turun, 13.000 kita makin bagus, ya kalau dia dapat uang 15.000, dia untung selisih valuta asing itu. Selisih kursnya dapat dia. Itu jawaban saya deh, Pak Heri. Ya, terima kasih Prof. Cukup sampai di sini pertanyaan-pertanyaannya, karena waktunya juga udah habis. Ini kita bahkan tambah beberapa menit ini. Terima kasih atas pemaparan dari Prof. Adler yang sangat-sangat komprehensif mengenai perkembangan bank yang ada di Indonesia. Dan kita berharap mungkin banknya bisa resisten terhadap resesi yang terjadi sekarang ini ya Prof. ya. Semoga kita sukses melewati wabah ini bersama-sama. Tentu kerjasamanya bukan hanya bankingnya sendiri, pemerintahnya sendiri, tetapi juga kerjasama dari semua kita ya, Prof ya. Dan teman-teman, dengan stay at home aja itu bisa memutus rantai virus sebenarnya. Sehingga kita bisa ketemu kembali di work from office, kita nggak stay di rumah aja. Setidaknya kita stay from home dulu untuk sementara. Oke, demikian dari Prof. Adler, terima kasih sekali lagi. Dan saya kembalikan kepada Pak Kevin dan teman-teman lab. Dan oh ya, saya juga lupa menyebutkan Prof bahwa seminar ini terselenggara dengan sukses karena bantuan dari penyelenggaranya adalah dari Lab Akuntansi dan Keuangan bersama dengan Pak Kevin dari Sekjur Akuntansi. Oke, Pak Kevin, tolong ada yang mau disampaikan atau kita langsung tutup? Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Yensun, Prof. Adler untuk waktunya. Bu Yensun sudah bersedia menjadi moderator dan Prof. Adler jadi narasumber buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk para mahasiswa. Terima kasih ya, mau dengerin saya. Terima kasih. Thank you, Prof. Terima kasih banyak Prof. Adler. Luar biasa. Thank you, Prof.